Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio lagi. Belajar lagi di gudang gua ini. Kita belajar bareng lagi hari ini. Karena kemarin tuh sempet berapa kali gue tuh denger berita-berita Danantara gitu. Apaan ya Danantara? Gue juga nggak tahu Danantara itu apa ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Danantara. Nah, seperti biasa gue carinya di ChatGPT. Oke, jadi kalau ada apa-apa seperti biasa, bukan ini. Oke, jadi langsung aja kita pelajarin soal Danantara di Indonesia ya. Agak merepet sedikit supaya nanti gambarnya agak besar. Oke. Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Oh, jadi Danantara itu kepanjangannya Daya Anagata Nusantara. Oke. Adalah badan pengelola investasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola aset dan sumber daya negara secara efektif dan tepat sasaran dengan tujuan meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya. Jadi Danantara itu Daya Anagata Nusantara. Tujuannya itu badan pengelola investasi yang dibentuk pemerintah untuk mengelola aset ya, dan sumber daya negara secara efektif dan tepat sasaran. Berarti yang kemarin nggak tepat sasaran dong dan nggak efektif. Dengan tujuan meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Karena gue warga negara Indonesia, gue aminin banget. Oke, visi dan misi. Visi dan misi Danantara ya. Danantara memiliki visi menjadi pengelola investasi terkemuka yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik gitu ya. Jadi semoga berhasil lah investasi Indonesia ini, jadi ngasilin sesuatu lagi buat Indonesia lagi. Misinya adalah mengelola kekayaan negara untuk mendorong kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Semoga dengan dikelolanya kita sebagai warga Indonesia dapat gitu manfaatnya nanti. Visinya seperti itu ya, dikelola aset-aset negara secara profesional yang hasilnya nanti buat rakyat Indonesia juga. Struktur dan kepemimpinan. Danantara dipimpin oleh Mulyaman Darmansyah Hadat sebagai kepala dan Khairuddin Djinut Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala yang dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 142/P tahun 2024. Nah, strukturnya gue udah cari lagi lebih detail. Jadi ini dia struktur dari Danantara ya, orang-orangnya. Berikut adalah susunan lengkap pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Penanggung jawab Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oke, penanggung jawabnya Pak Presiden. Dewan Penasehat ada Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Yang keduanya Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi si Dewan Penasehatnya ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono sama Pak Jokowi. Dewan Pengawasnya, Ketuanya Erick Thohir. Oke. Wakil Ketuanya Mulyaman Darmansyah Hadat. Mantap. Anggotanya ada Ibu Sri Mulyani Indrawati, Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, mantap. Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, super mantap. Jadi ibaratnya kalau udah yang pengawasnya Tony Blair sama Ray Dalio mah gue udah rada tenang ya. Maksudnya ada orang profesional, super profesional yang ikutan di dalamnya Danantara.
ada kucing berantem. Gak apa-apa lah, itu efek ya teman-teman. Kenapa bahas Danantara ada yang berantem? Jangan-jangan. Lanjut, badan pelaksana. Kepala eksekutif atau Chief Executive Officer atau CEO itu ada Rosan Ruslani. Lalu ada Chief Investment Officer atau CIO, ada Pandu Patria Syahrir. Nggak apa-apa, ini orang-orang baik kok. Woi, maaf ya teman-teman. Chief Operating Officer atau COO ada Doni Askaria. Struktur organisasi ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari semuanya sih gue seneng banget, semuanya baik gitu ya, semuanya itu baik. Tapi karena ada Tony Blair sama apalagi Ray Dalio, jadi cukup tenang lah. Baik-baik semuanya. Lanjut, peran dan fungsi. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara bertanggung jawab untuk 1. Mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ya, mengelola investasi kok ini. 2. Mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang sebelumnya dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga. 3. Mengelola 7 badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Pertamina, Bank Negara Indonesia atau BNI, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Semoga lancar lah. Selanjutnya, menyatukan entitas strategis seperti Indonesia Investment Authority atau INA untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan aset negara. Ya semoga nggak ada korupsi lah ya. Tujuan dan sasaran. Dengan total aset sekitar 600 miliar dolar Amerika atau setara 9.504 triliun, Danantara berpotensi menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund atau SWF terbesar di dunia. Tujuan utamanya adalah memperkuat ekonomi dan daya saing nasional melalui pengelolaan aset negara yang lebih terintegrasi dan efisien. Gila cuy, dananya 600 miliar dolar, 9.504 triliun. Ya, mantap. Melalui pembentukan Danantara, pemerintah berharap dapat memaksimalkan potensi investasi dari aset-aset yang ada, serta mengarahkan dana investasi secara strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, amin, 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 amin. Oke, kita sebagai rakyat Indonesia mah amin-aminin aja ya. Amin, amin. Pemerintah memaksimalkan potensi investasi dari aset yang ada tuh tadi ya, dari BRI, Pertamina, BNI, Telkom, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Wih, pertumbuhan nasional kita bagus dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia makmur, mantap. Kalau kemarin-kemarin itu kan banyak ini ya, banyak yang kasus korupsi ya, tiba-tiba pada keluar ya. Nih kasus korupsinya. Gue merem aja ya. Udah, jangan kebanyakan. Semoga Danantara ini amanah dan benar-benar jadi manfaat buat Indonesia, apalagi buat rakyat Indonesia. Karena sekarang ya zamannya lagi sulit ya kan. Semoga Danantara ini benar-benar terbukti dan orang-orang yang punya mandat
punya kerjaan di dalamnya itu jujur gitu ya. Kita mah berdoa aja buat Indonesia lebih baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.